Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema yang ketujuh, perkembangan teknologi, pada subtema yang pertama, dan perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran kita yang ketiga dan keempat. Nah, sebelum Pak Guru memasuki proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menentukan kalimat utama pada sebuah paragraf. Yang kedua, siswa mampu meringkas bacaan berdasarkan kalimat utama. Yang ketiga, siswa mampu mengukur luas benda dengan alat ukur tidak baku. Pada pembelajaran kita yang kemarin, kita telah mempelajari tentang paragraf, baik itu pengertiannya maupun cirinya. Nah, pada paragraf itu terdapat pokok pikiran, kemudian ada kalimat utama maupun kalimat penjelas. Nah, pada pembelajaran kita pagi hari ini, Pak Guru akan membahas tentang kalimat utama. Nah, kalimat utama itu terdapat pada setiap paragraf. Bahwa setiap paragraf itu terdapat kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat pada kalimat pertama. Selain itu, bahwa kalimat utama juga terdapat pada ide pokok. Nah, silakan nanti anak-anakku melihat ataupun membuka buku siswa halaman 22 dan bacalah teks bacaan tersebut, itu tentang hasil teknologi pangan. Makanan yang kita konsumsi merupakan hasil panen, entah itu yang berasal dari pertanian maupun yang berasal dari peternakan. Makanan hasil dari pertanian maupun peternakan ini biasanya hanya dapat bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Agar makanan tersebut itu dapat bertahan cukup lama, maka tentunya perlu dilakukan pengolahan. Harus diolah. Makanan dengan teknologi produksi pangan, dengan tujuan agar makanan tersebut dapat bertahan cukup lama. Nah, teknologi pangan itu merupakan cara mengolah makanan. Saya ulang bahwa teknologi pangan itu merupakan cara mengolah bahan makanan. Sehingga akan diperoleh makanan yang baru. Seperti halnya kacang kedelai itu juga dapat diolah. Makanan baru yang hasil dari olahan pada teknologi produksi pangan seperti halnya kacang kedelai, kemudian buah-buahan,
ada juga daging, kemudian singkong. Bahwa kacang kedelai ini tentunya dapat diubah menjadi tahu, tempe, maupun susu kedelai. Sedangkan buah-buahan itu dapat diubah menjadi makanan baru seperti halnya manisan dan juga selai. Begitu juga dengan daging. Daging bisa diubah menjadi makanan baru seperti halnya bakso, sosis, serta kornet. Dan juga ada singkong. Singkong ini ternyata juga dapat diolah menjadi makanan baru. Seperti halnya singkong itu juga bisa digunakan untuk lauk pauk. Kemudian gulai singkong, kue, kacimui, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya supaya makanan-makanan yang hasil dari pertanian maupun hasil dari peternakan ini dapat bertahan cukup lama. Maka harus melalui beberapa proses, tahapan, sehingga makanan tersebut ini menjadi makanan yang memiliki daya tahan yang cukup lama. Nah, bahwa teknologi pangan itu penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan hasil olahan tersebut ini akan disimpan dalam kaleng maupun plastik yang kedap udara. Tujuannya tentunya agar dapat bertahan cukup lama. Nah, selain itu agar makanan dapat bertahan lama, tentunya maka perlu dilakukan pengawetan. Tidak hanya pengawetan, kemudian pengemasan bahan makanan. Ini juga perlu dilakukan dan juga penyimpanan. Nah, ini harus dilakukan agar makanan tersebut hasil olahan tadi memiliki daya tahan yang cukup lama. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa setiap makanan itu memiliki bentuk maupun ukuran yang berbeda-beda. Bahkan ada juga jenis makanan yang sama tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Nah, seperti halnya pada makanan tempe, hasil olahan pangan tadi, bahwa tempe itu ada yang memiliki bentuk persegi, dan juga ada yang memiliki, jika dipotong setengahnya itu bisa menjadi bentuk segitiga. Nah, walaupun memiliki bentuk yang berbeda, namun luas permukaan tempe itu dapat kita ukur dengan menggunakan alat ukur beda baku. Nah, tidak hanya tempe saja tentunya. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita, bahkan hasil olahan makanan ini bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur beda baku. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan nanti kalian mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku siswa halaman 23, 28, dan 36. Saya ulang, silakan nanti kalian kerjakan soal halaman 23, 28, dan 36. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita hening sejenak untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini.
Berasal dari manakah makanan yang kita konsumsi? Dengan menggunakan apakah makanan baru dapat disajikan? Bagaimanakah prosesnya? Pesan Pak Guru di masa pandemi ini, tetap selalu gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga tetap belajar di rumah. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan tentunya sampai bertemu pada pembelajaran kita yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.